Sampurasun. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah. La haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Wa bisyawmi sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya wali yang saya hormati dan saya banggakan, Bapak Kapus P4 TK PLB dalam hal ini berkenan dihadiri oleh sahabat saya tercinta Pak Humas Lembaga Bapak Lutfi Agus dan juga Ibu Sri berkenan hadir di tempat ini. Yang saya hormati para pejabat di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Bandung, para kabin, para kasih hadir pada hari Kabin ketiga TK. Yang saya hormati para pejabat pelaksana dan panitia, yang saya hormati kepala sekolah dan calon guru penggerak perwakilan pengawas juga dari jenjang PAUD, SD, SMP, SLG dan SMA, dan juga yang saya hormati para pengajar praktik, yang saya hormati para fasilitator, yang saya cintai disambangkan para calon guru penggerak yang berkenan hadir di tempat ini. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala curahan nikmat dan karunia-Nya pada hari yang cerah ini. Kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bersilaturahmi di tempat yang baik ini, dan masih diberi kesempatan untuk hidup udara segar di hari Sabtu ini. Ibu Bapak yang saya hormati, yang saya banggakan, pertama-tama tentu saja saya sangat senang sekali berada di tempat ini. Di hadapan saya adalah orang-orang yang berpikir futuristik, orang-orang yang berpikir masa depan, calon pemimpin pendidikan di masa yang akan datang. Tepuk tangan untuk Ibu Bapak saya. Pada kesempatan yang baik ini, sekali lagi saya berterima kasih bahwa pilihan Ibu dan Bapak adalah sangat tepat. Bahwa kebijakan Kemendikbudristek membuat sebuah terobosan bagi kita semua di latar belakangi persoalan SDM kita yang masih jauh di bawah negara-negara yang lain dengan ketertinggalan dan kesenjangan apapun namanya. Tentu saja harus dilakukan upaya-upaya yang signifikan, sistemik dan terukur. Dan salah satunya adalah program Merdeka Belajar saat ini yang sedang dilaksanakan oleh kita semua dengan episode masing-masing. Kalau saya bilang jilid-jilidnya, kalau sekarang ini di episode kelima, tentu saja kita semua, kalau saya mau membuka sebuah wawasan tentang pemerintahan, bahwa pemerintahan itu ada pemerintahan pusat, pemerintah provinsi dan kabupaten kota. Di sana ada yang namanya istilahnya desentralisasi dan dekonsentrasi. Yang namanya dekonsentrasi itu adalah para pejabat pemerintah pusat. Kita mengenal ada Bapak Presiden, ada Bapak Gubernur, ada Bapak Wali Kota, Bupati, sampai ke tingkat camat dan lurah dan kepala desa. Sedangkan yang namanya perangkat desentralisasi itu disebut kepala daerah. Kepala daerah itu namanya kepala daerah tingkat 1 dan tingkat 2 sampai dan seterusnya seperti itu. Maka dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan itu untuk tingkat pemerintah pusat, Bapak Presiden dibantu oleh para menteri, dan menteri inilah diantaranya yang menjadi ibu kita adalah Kemendikbudristek. Nah, salah satu kebijakan bagaimana kita akan melangkah ini tentu saja karena pemerintah ini garis lurus, maka kita harus mengamalkan ataupun mengamankan kebijakan-kebijakan tersebut supaya apa? Supaya kebijakan pusat ini bisa diimplementasikan di daerah. Dan kita bagian yang tidak terpisahkan. Ibu Bapak adalah garda terdepan, merupakan ujung tombak juga dan seterusnya dari ujung tombak. Tapi keyakinan saya, ketika kita menjadi ujung tombak, pada hal itu kita sedang menghadirkan keikhlasan kita. Ibu Bapak sedang menghadirkan sebuah kontribusi yang sangat positif bagi bangsa dan negara dan agama. Mengapa demikian? Saya sampaikan pada Bapak sekalian, pemerintahan membuat suatu kebijakan yang sangat luar biasa. Terkadang kita di wilayah ini, di daerah ini berpikir belum selesai satu kebijakan, datang kebijakan lain lagi. Kumaha dia daerah. Nah, saya kira kalimat itu mulai sekarang kita singkirkan bahwa apa yang diberikan oleh pemerintah kepada kita pasti sudah berdasarkan hasil kajian
penelitian dan analisa yang sangat komprehensif, kajian yang sangat matang, memberikan kesempatan kepada kita, tinggal kita mengimplementasikan saja sebetulnya. Platform yang sudah ada, apapun yang kita lakukan, tinggal kita memaksimalkan ikhtiar kita, memaksimalkan diri kita, bagaimana kita tampil menjadi pribadi yang lebih menarik lagi, pribadi yang positif, pribadi yang bisa diterima di semua lini. Artinya apa? Kita harus mengenali diri kita masing-masing. Ibu bapak maka lulus jadi calon guru penggerak, pengawas penggerak juga adalah orang-orang memiliki kompetensi di atas rata-rata. Misalnya depan saya ini adalah guru yang luar biasa, bukan guru yang biasa-biasa saja. Oleh karena itu sekali lagi saya ingin mengingatkan, karena ibu bapak sudah masuk di episode sekarang ini luar biasa, masuk sebuah pendidikan 9 bulan, dahsyat menurut saya. Jadi sekolah perwira saja 6 bulan. 6 bulan, jadi siapa itu 6 bulan, jadi sudah bisa jadi di sini pangkatnya. Tapi bapak ada orang yang sangat hebat di episode ini harus 9 bulan. Maka penghargaan pemerintah pun sangat luar biasa kepada bapak. Ibu bapak di persiapan sebagai calon kepala sekolah. Sementara kalau melihat kemarin yang CKS yang di Selatan LP2 kan cuma 3 bulan. Jadi bapak mah hebat, saya kira ilmunya akan sangat lebih mumpuni daripada saya. Sekali lagi saya mengatakan jangan putus di tengah jalan. Jangan putus tengah jalan. Apa yang kita lakukan sekarang adalah satu langkah yang sangat bagus. Sebab tanggung jawab bapak tidak hanya sekarang. Kita 2045 akan menghadapi bonus demografi yang sangat luar biasa. Di mana pada saat itu usia bangsa Indonesia 70% adalah usia yang sangat produktif. Di mana itu ada di tingkat SD sekarang dan SMP sekarang, termasuk SMA. Di sana usia produktif kita, anak-anak kita nanti 30-40 tahun. Ini usia-usia yang sangat potensial untuk membangun bangsa Indonesia di masa yang akan datang. Maka tentu saja pada sekarang kita harus mempersiapkan ini semua. Kemendikbudristek membuat satu program Merdeka Belajar, di mana kita memahami dengan membagikan saya kira pola pembelajaran. Belajar dulu itu adalah menjadi satu kewajiban, tetapi dengan Merdeka Belajar kita bagaimana belajar itu menjadi pengalaman yang menyenangkan. Pengalaman yang menyenangkan ini awalnya tentu saja pertama sekolahnya harus menyenangkan, kepala sekolahnya harus menyenangkan, guru-gurunya harus menyenangkan, TU-nya harus menyenangkan, teman-temannya menyenangkan, komite sekolahnya juga harus menyenangkan, lingkungan sekolahnya harus menyenangkan semua. Sebab apa? Ketika kita menyenangkan, suasana senang itu, maka akan muncul kreativitas kita, inovasi kita akan datang. Sebaliknya ketika suatu tempat itu tidak menyenangkan, maka yang terjadi itu adalah demotivasi. Seperti anak-anak kita, kalau hasil analisa yang bisa itu adalah anak-anak kita hampir 1 bulan 2 bulan itu kena perundungan. Nah, anak-anak yang kena perundungan itulah yang diantaranya tidak bisa berkembang. Walaupun kita juga pernah dirundung mungkin ketika sekolah dasar itu, tapi di bapak orang yang hebat, tidak peduli dengan komunitas harus mampu, dan hari ini saya bisa menjadi guru kultural. Jadi saya kira dibuktikan bahwa ternyata tidak semua orang bisa memiliki mental yang sama seperti bapak sekalian, seperti kita. Ketika dirundung langsung dimotivasi, tidak ada keinginan, tidak ada harapan, bahkan cenderung kayak jiwa yang introvert, tidak ekstrovert jiwanya. Dia menjadi ke dalam, kemudian hanya menyelesaikan masalah sendiri. Nah, saya kira itu tidak kita harapkan terjadi. Maka benar sekali ketika di sekolah penggerak ini bagaimana sekolah harus menyenangkan. Jadi tidak ada satupun orang yang membuli. Bully itu kalau kata Pak Direktur SMP, di antaranya kata-kata juga sangat membuli, ya, tidak nyaman. Baik dikeluarkan oleh kita, oleh guru, oleh kepala sekolah, ataupun kepala sekolah kepada guru, misalnya atau dari guru kepada layanan khusus, misalnya. Ternyata yang paling mendasar itu Bapak, saya menukil satu ayat dikatakan bahwa sebaik-baiknya orang yang mau memiliki itu adalah kita memilih sekitarnya amal dari lisan dan tangannya. Jadi ini kalimat yang sederhana ya, tapi dahsyat. Jadi kita akan dikatakan orang yang beriman kalau orang di sekitarnya aman dari lisan dan tangan kita. Maka benar sekali kebijakan Kemendikbudristek ini ketika kita tidak
melakukan bully atau perundungan kepada orang lain, inilah kira-kira diawali dari mana? Dari kita. Kalau katanya sederhana, kaulan syakila, kata-kata yang bernilai, kata-kata yang berbobot, kaulan lajima, kata-kata yang lemah lembut, kata-kata yang tidak menyakiti orang lain. Ini bisa dilatih dari kita semua. Ternyata kuncinya ketika kita akan berkomunikasi, diolah dulu. Kalau orang sudah mengatakan imbauan di utara, kira-kira kalau saya mengeluarkan kata-kata ini, manfaatnya seperti apa atau mudaratnya seperti apa. Dan saya kira akhirnya ini Bapak benar ketika kita menjadi khalifah di muka bumi ini ada harus melaksanakan amal ma'ruf nahi munkar atau dengan sekarang bahasa kita ada praktik baik. Jadi kalau sudah bisa melaksanakan praktik baik, diawali dengan hati yang bersih, hati yang bening, maka kita akan lebih nyaman. Segala sesuatu ternyata ketika kita menghadirkan hati itu akan lebih nyaman. Kalau kita mengikuti hari-hari itu tanpa menghadirkan hati, tidak ada makna. Jangan sampai pekerjaan kita hari-harinya tidak bernilai dan tidak bermakna. Kenapa? Karena tidak menghadirkan hati. Contohnya apa? Kita seperti itu, kita hanya SOP saja. Yang penting saya sudah mengajar dalam 1 minggu 30 jam. Bukan itu tujuannya, tetapi ketika kita mengajar anak-anak kita dengan hati yang ikhlas, menghadirkan hati, dan saat itulah kita dapat pahala. Kemudian juga kita memberikan pengajaran itu tulus saja, sudah jangan berpikir yang penting saya berkewajiban. Nah ini saya kira bagi kita ternyata ketika kita hari-hari hanya SOP saja, maka ada yang dilakukan kita tidak bernilai atau tidak bermakna. Sekali lagi saya hanya ingin mengingatkan kepada kita semua, termasuk pada diri saya, ternyata diawali semuanya apa dari lisan kita. Lisan dari mana? Dari hati yang ada di dalam kita. Saya ingin mengajar tentang hati, mengajar tentang hati itu begini Bapak. Hati yang bening itu, hati yang bersih itu akan melahirkan kata-kata yang bagus dan perilaku yang bagus. Saya diajarkan dulu sama teman saya ketika saya berpilih luar jalan hati. Mas Hikmah, yang namanya hati itu jangan seperti semak belukar. Apa maksudnya Bang? Semak belukar itu akan memudahkan binatang-binatang buas masuk ke dalamnya, semak-semak belukar itu, dan akan merusak hati kita. Lalu apa yang harus kita bersihkan hati kita? Saya selalu membuat ilustrasi atau anak dalam kehidupan ini yang kita lakukan sehari-hari sebetulnya Bapak. Dari mana mulai hati itu sebetulnya adalah ketika misalnya kita datang ke satu bank misalnya. Di bank kita ada bertemu dengan teller, di sana ada permen. Biasanya kalau kita mah ada permen karena gratis kita coba. Dites gitu ya. Setelah selesai dites, ini yang namanya sangkang permen, mana sebenarnya apa Indonesianya? Apa ya? Bungkus permen. Bungkus permen lalu oleh kita karena melihat kiri kanan di bank itu bersih, lalu bungkus permen itu kemana kan? Disimpan di sakuan. Kalau nggak disimpan lagi di tempat. Artinya ketika medianya bersih, tidak ada peluang bagi kita untuk mengotori lingkungan. Akan sebaliknya ketika ibu dan bapak makan bacang di pasar, kemudian bungkus bacang itu dikemanakan? Diambil di kembar saja begitu. Karena apa? Medianya kotor. Karena medianya kotor. Kalau media kotor itu akan mengundang energi negatif lainnya datang kepada kita. Tapi kalau tempatnya bersih akan jauh energi negatif itu tidak akan menghampiri kita. Contoh berikutnya, saya pakai analogi saja hari ini supaya pembicaraan kita agak berbeda sedikit, tapi nanti secara khusus berada di pengajar praktik semua. Ibu bapak, ibu terutama kalau hari ini ibu tahu rumahnya sudah bersih, sudah nyaman, sudah bisa lemari, sudah bisa tempat tidur dan sebagainya. Datang tukang sayur, belanja tukang sayur, lalu beli udang. Tiba-tiba di rumah kita ada lalat. Padahal kita di rumah itu tidak lalat sebetulnya.
media yang negatif itu akan mengundang makhluk-makhluk negatif lain datang ke tempat kita. Saya ini sekedar contoh ilustrasi seperti itu. Ternyata kalau hati kita benih, Bapak, menurut rumah kita bersih, tidak ada udang, tidak ada lalat. Nah ini ternyata kenapa saya sampai dari hati itu sederhana. Ya depan kita masih memiliki handphone masing-masing, semuanya ada media ini semua. Biasanya juga ada penyakit sedikit saja. Biasanya juga menerima gambar-gambaran dan semua menghalangi. Gambaran itu kalau tidak diderek akan mengundang gambar-gambar. Kalau diderek tidak akan datang lagi yang berikutnya. Coba aja. Itu datang deret lagi. Tapi kalau tidak ada, dikumpulkan banyak, bahkan hanya lagi sama yang masih ada nggak?